warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang neuron buatan. Jadi ini juga salah satu tugas mata kuliah saya. Jadi yang pertama tuh yang perlu Anda ketahui tentang neuron buatan atau apa yang perlu Anda ketahui. Di sini sama-sama kita lihat bahwa dari Hodgkin dan Huxley pada tahun 1952 menyatakan bahwa struktur jaringan saraf tiruan dikembangkan dari model sistem saraf biologis yang diketahui dan otak manusia itu sendiri. Komponen komputasi atau unit pemrosesan yang disebut neuron buatan adalah model neuron biologis yang disederhanakan. Model-model ini terinspirasi oleh analisis tentang bagaimana membran sel neuron menghasilkan dan menyebarkan impuls listrik. Jadi neuron buatan yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan itu bersifat non-linear, biasanya memberikan keluaran yang kontinu dan melakukan fungsi sederhana seperti mengumpulkan sinyal yang tersedia pada masukannya, merakitnya sesuai dengan fungsi operasionalnya dan menghasilkan respon dengan mempertimbangkan fungsi aktivasi bawaannya. Terus yang selanjutnya adalah dapat kita lihat sama-sama pada gambar 1.4 atau the arithmetical neuron. Model neuron paling sederhana yang mencakup fitur utama paralelisme jaringan saraf biologis dan konektivitas tinggi diusulkan oleh M.C. Holt dan Pitts pada tahun 1943 dan masih merupakan model yang paling banyak digunakan dalam arsitektur jaringan saraf tiruan yang berbeda. Pada model tersebut, setiap neuron dari suatu jaringan dapat diimplementasikan seperti gambar yang ada di atas. Jadi beberapa sinyal inputan yang berasal dari lingkungan eksternal atau berasal dari sebuah aplikasi diwakili oleh himpunan X1, X2, X3 sampai Xn, analog dengan impuls listrik eksternal yang dikumpulkan oleh diorit di neuron biologis. Terus selanjutnya adalah kita lihat bahwa neuron buatan itu terdiri dari 7 elemen dasar. Yang pertama adalah sinyal input, yang dimana sinyal atau sampel yang berasal dari lingkungan eksternal dan mewakili nilai yang diasumsikan oleh variabel aplikasi tertentu. Terus bobot sinaptik atau nilai yang digunakan untuk menimbang masing-masing variabel input yang memungkinkan kuantifikasi relevansinya sehubungan dengan fungsionalitas sebuah neuron. Terus yang selanjutnya adalah agregator linear, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan semua sinyal input yang diberikan bobot oleh bobot sinaptik untuk menghasilkan tegangan aktivasi. Terus ambang aktivasi atau bias adalah variabel yang digunakan untuk menentukan ambang batas yang tepat yang harus dimiliki oleh hasil yang dihasilkan oleh agregator linear untuk menghasilkan nilai pemicu terhadap keluaran neuron. Terus potensi aktivasi adalah hasil yang dihasilkan oleh perbedaan antara agregator linear dan ambang aktivasi. Jadi nilai dari potensi aktivasi ini itu positif, yaitu jika potensi aktivasi lebih besar dari ambang aktivasi atau lebih besar dari biasnya, maka neuron menghasilkan potensi rangsang. Jika tidak, itu akan menghasilkan sebuah penghambatan. Terus fungsi aktivasi yang tujuannya membatasi keluaran neuron dalam kisaran nilai yang wajar diasumsikan oleh citra fungsional sendiri. Terus yang terakhir yaitu sinyal keluaran, terdiri dari nilai akhir yang dihasilkan oleh neuron yang diberikan sekumpulan sinyal masukan tertentu dan juga dapat digunakan sebagai masukan untuk neuron lain yang saling berhubungan secara berurutan. Selanjutnya operasi neuron buatan dapat diringkas dengan langkah-langkah
seperti yang ada di samping, yaitu yang pertama menyajikan suatu set nilai ke neuron mewakili sebuah variabel input, lalu kalikan setiap input neuron dengan bobot sinaptik yang sesuai, lalu dapatkan potensi aktivasi yang dihasilkan oleh jumlah tertimbang dari input sinyal dan kurangi ambang dari sebuah aktivasi, lalu menetapkan fungsi aktivasi yang tepat untuk membatasi keluaran sebuah neuron. Lalu yang terakhir adalah komplikasi output dengan menggunakan fungsi aktivasi saraf dalam potensi aktivasi. Jadi fungsi aktivasi dapat dikategorikan dalam kedua kelompok, yaitu fungsi terdiferensiasi sebagian dan fungsi terdiferensiasi sepenuhnya atau penuh. Selanjutnya, jadi kita bahas sebagian dari fungsi aktivasi diferensiasi, yaitu adalah fungsi dengan titik yang turunan orde pertamanya tidak ada. Terus 3 fungsi utama dari kategori ini adalah fungsi langka, fungsi bipolar, dan fungsi simetris. Jadi fungsi langka itu adalah hasil yang dihasilkan oleh fungsi langka akan mengasumsikan nilai positif kesatuan ketika potensi aktivasi neuron lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak, hasilnya akan 0. Lalu fungsi bipolar atau fungsi sinyal ini akan mengasumsikan nilai positif kesatuan ketika potensi aktivasi neuron lebih besar dari 0. Nilai 0 ketika potensinya juga 0, dan nilai kesatuan negatif ketika potensinya lebih kecil dari 0. Lalu fungsi RAM simetris adalah nilai yang dikembangkan oleh fungsi ini sama dengan nilai potensi aktivasi itu sendiri ketika didefinisikan dalam kisaran minus A, A dan terbatas pada nilai batasan sebaliknya. Jadi selanjutnya adalah fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan sepenuhnya. Jadi fungsi aktivasi yang dapat diferensiasikan sepenuhnya adalah fungsi yang turunan orde pertamanya adalah untuk semua titik dari domain definisinya. 4 fungsi utama dari kategori ini yang dapat digunakan dalam jaringan saraf tiruan adalah fungsi logistik, tagen hiperbolik, fungsi Gaussian, dan fungsi linier. Fungsi logistik itu sendiri adalah hasil keluaran yang dihasilkan oleh fungsi logistik akan selalu mengasumsikan nilai real atau 0 dan 1. Lalu selanjutnya adalah fungsi tagen hiperbolik atau hasil keluaran. Tidak seperti kasus fungsi logistik akan selalu mengasumsikan nilai real antara 1 dan 1 dengan ekskripsi matematis. Lalu fungsi Gauss, dalam kasus fungsi aktivasi Gaussan, keluaran neuron akan menghasilkan hasil yang sama untuk nilai potensial aktivasi yang ditempatkan pada jarak yang sama dari pusatnya, atau dia akan mengasumsikan jarak rata-rata, menempatkan jarak rata-rata. Lalu fungsi linier, fungsi aktivasi linier atau fungsi identitas menghasilkan hasil keluaran yang sama dengan potensial aktivasi yang ekspresi jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.